Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 pada mata kuliah studi materi fikih di TMTS dan MA. Di sini kami akan membahas materi fikih pada kelas 7 semester 1. Di sini yang pertama yaitu terkait dengan toharoh. Toharoh berasal dari bahasa Arab yang berarti suci atau bersih. Dan menurut istilah adalah kegiatan bersuci dari najis dan hadas sehingga seseorang diperbolehkan beribadah yang dituntut untuk dalam keadaan bersuci. Nah, toharoh itu ada dua, ada najis dan hadas. Najis itu berasal dari kata an-najisu atau an-najisu yang berarti kotor atau menjijikkan. Sedangkan dalam menurut istilah yaitu suatu benda yang mengotori badan maupun pakaian sehingga kita terhalangi untuk melakukan suatu ibadah. Nah, najis itu ada 3. Yang pertama najis mutawasitoh atau najis ringan. Yang kedua najis yang pertama najis mukhafafah, yang kedua najis mutawasitoh, dan yang ketiga najis mughaladah. Najis mukhafafah itu termasuk najis ringan. Contohnya air kencing bayi laki-laki yang hanya minum ASI saja. Nah, itu cara menyucikannya yaitu dengan cara dipercikkan air saja. Yang kedua yaitu najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh itu najis tengah-tengah. Ya, contohnya yaitu seperti kotoran ayam, kotoran burung seperti itu. Nah, cara mencucikannya bagaimana? Nah, cara yang pertama dihilangkan dulu ainnya, wujudnya najis dihilangkan, baru dialiri air dan dibersihkan sampai hilang bau, rasa, dan warnanya. Yang ketiga yaitu najis mughaladah. Najis mughaladah ini adalah najis berat. Nah, najis ini itu seperti anjing, babi, dan peranakannya. Jikalau kita kena najis mughaladah, cara mensucikannya yaitu dengan membasuhnya sebanyak 7 kali dan salah satu basuhannya dicampur dengan debu. Yang kedua yaitu taharah, yang kedua yaitu hadas. Hadas itu adalah keadaan seseorang yang dianggap tidak suci. Orang yang berhadas itu berarti tidak suci dirinya walaupun dalam keadaan anggota badan bersih, tapi itu yang menyebabkan sah atau tidak sahnya suatu ibadah. Nah, hadas ada 2, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu adalah keadaan di mana seorang tidak suci. Nah, apabila dia ingin suci maka dia harus berwudu. Itu itu hadas kecil. Kalau hadas besar itu keadaan tidak suci pada diri seseorang yang mana itu dikarenakan suatu sebab tertentu. Nah, cara bersucinya itu dengan mandi besar ya. Contohnya ketika haid, nifas, wiladah, itu kan harus mandi besar. Nah, itu termasuk hadas besar. Nah, sekarang tata cara bersuci dari hadas dan najis. Nah, tata cara bersuci dari hadas kecil ya. Dari hadas kecil yang pertama, kalau hadas kecil kan tadi dengan berwudu. Tata caranya yang pertama niat yang dibarengi dengan membasuh muka dari ujung tumbuhnya rambut hingga ke dagu dan juga kanan kiri telinga ya, sampai telinga kanan kiri ini. Yang kedua membasuh tangan dari tempat siku-siku, harus sampai sini ya, jangan sampai hanya di bawahnya siku-siku, harus sampai siku-siku. Yang selanjutnya mengusap sebagian kepala, sebagian di tengkuk, mulai kini sampai tengkuk gini ya. Terus yang selanjutnya itu membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir itu tertib. Dan selanjutnya untuk tata cara mandi wajib, mandi besar ya. Yang pertama membaca bismillah dan berniat untuk menghilangkan hadas besar sesuai dengan hadasnya apa. Yang kedua dimulai dengan membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan, membersihkan mawan dan kotoran yang ada di sekitarnya, lalu berwudu, kemudian mengguyurkan air dari pundak kanan terus ke kepala dan seluruh tubuh hingga menyilangkan air ke jari dan ke sela-sela rambut kepala dan lain sebagainya. Yang penting itu merata semua sampai ke sela-selanya. Yang selanjutnya tata cara bertayamum. Yang pertama baca basmalah dan niat. Yang berniat itu disertai dengan kegiatan mengusap wajah sama seperti wudu. Yang kedua meniup kedua telapak tangan lalu mengusap wajah dengan kedua tangan tertib. Nah, itu tata cara beristinja. Yang terakhir yaitu dengan membasuh kuku dan tubuh dengan air sampai bersih, membasuh dan membersihkan tempat keluar kotoran air besar dan air kecil dengan batu atau dengan benda kasat lainnya.
sampai sekurang-kurangnya 3 kali. Nah, itu dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu ketentuan salat 5 waktu. Pengertian salat fardu, yaitu menurut bahasa, yakni doa kebaikan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbir, disudahi dengan salam, dan memenuhinya beberapa syarat yang ditentukan. Dasar hukum salat fardu, yaitu salat fardu adalah ibadah yang hukumnya fardu ain bagi tiap-tiap orang yang dewasa dan berakal. Mula-mula turunnya perintah wajib sholat itu ialah pada malam Isra, setahun sebelum tahun hijrah. 1. Syarat-syarat sholat fardu. A. Syarat wajib sholat ada 3. Yang pertama, beragama Islam baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, telah memasuki akil balik, namun bagi anak-anak yang melaksanakan tetap sah salatnya selama sudah mumayyiz, mampu membedakan. Yang ketiga, tidak hilang akalnya karena gila, pingsan, terkena obat bius atau mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan. B. Syarat sah sholat. Yang pertama, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Yang keempat, menutup aurat. Yang kelima, mengetahui masuknya waktu sholat. Dan masih banyak lagi. Yang kedua, rukun sholat fardu. Niat wajibnya di dalam hati apabila dilafalkan sunnah. Berdiri, takbiratul ihram, membaca surat al-fatihah, dan masih banyak lagi. 3. Sunnah sholat fardu. Yang pertama, sunnah abad, yaitu membaca dan duduk tasyahud awal. Terus yang kedua, membaca sholawat kepada Nabi pada tasyahud awal, dan masih banyak lagi. B. Sunnah hayat. Yang pertama, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ruku, bangun dari ruku dan tasyahud awal, memiringkan ujung-ujung jari ke arah kiblat sampai merenggangkan pada saat mengangkat tangan. Keempat, perkara yang membatalkan sholat fardu. A. Datangnya hadas kecil maupun besar di tengah-tengah sholat. B. Menempelnya najis yang tidak dapat dimaafkan pada badan, pakaian, dan tempat sholat kecuali langsung disingkirkan. 5. Sholat 5 waktu. Waktu sholat 5 waktu. Yang pertama, sholat subuh. Pelaksanaannya dilakukan setelah fajar, kurang lebih pukul 4:10, yang hanya diiringi sholat sunnah qobliyah 2 rakaat. Yang kedua, sholat zuhur. Waktu pelaksanaannya dilakukan saat matahari tepat di atas kepala, tegak lurus, kurang lebih pukul 12 siang, dan diiringi sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah. Yang ketiga, sholat asar. Adapun waktu pelaksanaannya dilakukan setelah matahari tergelincir, kurang lebih sampai pukul 15:15 sore atau sebatas pandangan mata. Yang keempat, sholat maghrib. Pelaksanaannya dilakukan setelah matahari terbenam. Yang kelima, sholat isya. Waktu pelaksanaannya dilakukan menjelang malam dalam kurang lebih pukul 7 sampai menjelang fajar. Lanjut, yaitu praktek sholat 5 waktu. Yang pertama, berniat di dalam hati bersamaan dengan takbiratul ihram. Yang kedua, berdiri bagi orang yang mampu. Yang ketiga, takbiratul ihram atau membaca Allahu Akbar dengan menghadap kiblat. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah secara lengkap dan Bismillahirrahmanirrahim sebagai bagian di dalamnya. Yang kelima, ruku.
yang berarti membungkukkan kepala dan punggung bersaan dengan memegang kedua lutut. Yang keenam, iktidal dengan tumak ninah. Yang ketujuh, sujud dengan tumak ninah, yakni meletakkan dahi, hidung, dan kedua telapak tangan, lutut, dan kedua ujung kaki di lantai, dan berhenti sejenak sehingga anggota tubuh tenang selama kira-kira selesai membaca tasbih. Yang kedelapan, duduk di antara sujud dengan tumak ninah. Yang kesembilan, duduk tasyahud awal dan diakhiri dengan tumak ninah. Yang kesepuluh, membaca tasyahud awal. Yang kesepuluh, yang membaca tasyahud akhir. Yang kesebelas, membaca selawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang ke-12, mengucapkan salam yang pertama dan niat keluar dari sholat ketika salam pertama. Yang ke-13, tertib, yaitu melaksanakan rukun-rukun sholat sebagaimana ketentuan. Selanjutnya, waktu sholat 5 waktu. Adapun waktu sholat 5 waktu sudah dijelaskan di atas tadi. Selanjutnya yaitu ketentuan sujud syahwi. Yang pertama, pengertian sujud syahwi. Pengertian sujud syahwi yaitu sujud yang dilakukan bisa karena adanya penambahan atau pengurangan atau keraguan dalam penambahan atau pengurangan. Yang kedua, tata cara sujud syahwi, yaitu mengerjakannya setelah membaca bacaan tahiyatul akhir. Sebelum salam, sujud 2 kali dengan didahului takbir. Sesudah itu salam. Sekian, terima kasih. Langsung saja berikutnya yaitu mengenai memperagakan sujud sahwi. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam beberapa hadis bahwa sujud sahwi dilakukan dengan 2 kali sujud di akhir sholat, sebelum atau sesudah salam. Ketika ingin sujud, disyariatkan untuk mengucap takbir Allahu Akbar. Begitupun ketika ingin bangkit dari sujud, disyariatkan untuk bertakbir. Doa ketika sujud sahwi yaitu Subhana man la yanamu wa la yansum, yang artinya Maha Suci Zat yang tidak mungkin tidur dan lupa. Selanjutnya yaitu mengenai ketentuan azan dan iqamah. Yang pertama, kita akan bahas mengenai pengertian. Azan merupakan syariat agama yang dimaksudkan untuk mengajak dan memberitahukan kepada khalayak bahwa waktu sholat telah tiba dan sholat berjamaah akan segera dilaksanakan. Perintah untuk mengumandangkan azan dan iqamah setiap kali kita hendak mendirikan sholat. Dan terlebih lagi, sholat berjamaah tersyaratkan dalam Al-Quran. Selanjutnya yaitu etika azan dan iqamah. Azan dan iqamah haruslah dilakukan sebaik mungkin. Berikut turutan yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Yang pertama, didasari niat untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, dilakukan setelah masuk waktu sholat. Yang ketiga, dikumandangkan dalam bahasa Arab. Yang keempat, bersungguh-sungguh dalam azan dan iqamah. Yang kelima, azan hendaklah dilakukan oleh satu orang. Yang keenam, dalam keadaan suci dari hadis dan najis. Yang ketujuh, dilakukan orang yang sudah balik. Yang kedelapan, menjawab azan dan iqamah. Yang kesembilan, membaca sholawat setelah azan. Dan yang terakhir yaitu berdoa setelah azan. Apabila azan telah dikumandangkan, selain dianjurkan membaca sholawat atas Nabi, kita dianjurkan juga untuk berdoa. Adapun doa yang telah Rasulullah ajarkan setelah mengumandangkan azan adalah Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah
wassolatil qa'imah ati Muhammadin wasilata wal fadilah wa ba'athul maqama mahmudanil ladzi wa'ada. Yang memasuki materi yang ketiga yaitu tentang hukum azan dan iqamah. Azan dan iqamah termasuk ritual atau syariat dalam Islam. Para ulama berselisih pendapat mengenai hukum keduanya. Sekelompok ulama mengatakan keduanya wajib. Ini jumhur fuqaha mengatakan keduanya sunnah. Sebagian ulama mengatakan azan hukumnya fardu kifayah bagi penduduk suatu kampung atau negeri. Cukup bagi mereka satu azan dan ia sunnah disebabkan banyaknya jamaah yang ingin mendirikan sholat 5 waktu. Sedangkan iqamah hukumnya sunnah bagi setiap jamaah yang ingin mendirikan sholat fardu. Sebagian fuqaha berkata bahwa iqamah wajib hukumnya. Selanjutnya yaitu tata cara azan dan iqamah. Berikut ini adalah beberapa ketentuan azan dan iqamah, antara lain suci dari hadas kecil maupun besar, berdiri menghadap kiblat, memasukkan kedua anak jari ke dalam lubang telinga, melambatkan bacaan azan serta memisahkan tiap-tiap 2 kalimat dan berhenti sebentar. Untuk iqamah, bacaan dipercepat. Menoleh ke kanan dengan kepala, leher, dan dada ketika mengucap hayya 'alas shalah dan menoleh ke kiri ketika mengucap hayya 'alal falah. Selanjutnya, antara azan dan iqamah diberi jeda waktu untuk sholat sunnah dan menunggu jamaah yang lain. Tidak berbicara hingga iqamah. Wanita hanya boleh azan dan iqamah jika seluruh jamaah dan imamnya adalah wanita, dan tidak boleh menggunakan pengeras suara yang bisa terdengar oleh para lelaki di luar jamaah tersebut. Nah, selanjutnya ini mengenai tentang bacaan azan dan iqamah. Saya kira tidak perlu saya jelaskan karena semuanya pasti sudah tahu ya. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Mungkin ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.